Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rahmi, NIM 25111100936. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di Min 8 Birun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran surah Az-Zalzalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi semua. Apa kabar hari ini? Sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Kira-kira siapa di antara anak-anak ibu yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Coba. Bersiap doa dimulai. Coba, ibu mau lihat kaos kakinya. Ada yang tidak pakai kaos kaki? Tidak. Ada semua? Ada. Coba sampahnya. Ada nggak berserakan di bawah meja? Ya. Alhamdulillah, berarti kelas kita sudah bersih, penduduk kita sudah lengkap. Sebelum kita melanjutkan materi kita yang selanjutnya, ibu mau melihat siapa yang masih ingat dengan materi yang kemarin. Coba, surah apa kira-kira? Surah Al-Fatihah. Coba, mau nggak sama-sama kita menghafalnya kembali? Mau. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi materi kita, sebelum ibu melanjutkan materi kita, ibu mau bertanya tentang surah Az-Zalzalah. Ada nggak kalian pernah mengalami gempa bumi? Ada. Jadi semua kita pernah merasakan yang namanya gempa bumi. Jadi di saat merasakan gempa bumi itu kita akan merasa ketakutan. Ya, disitulah kita akan mempersiapkan. Apa yang harus kita persiapkan ketika gempa bumi itu? Nah, yang harus kita persiapkan yaitu amal ibadah kita. Semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita persiapkan. Jangan pernah kita melakukan yang dilarang Allah. Kenapa? Karena walaupun kecil amal itu akan mendapatkan balasannya di hari akhirat. Untuk pembelajaran kita hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kalian harus ingat baik-baik apa sebenarnya tujuan kita mempelajari surah Az-Zalzalah. Jadi yang pertama yaitu kita harus mampu membacakan surah Az-Zalzalah itu dengan fasih, dengan benar, dan dengan menggunakan makharijul huruf yang baik, yang bagus. Kemudian yang kedua, kita juga harus mampu memahami isi kandungan daripada surah Az-Zalzalah. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga tujuan kita bisa tercapai. Sekarang kita akan mencoba membacakan surah Az-Zalzalah. Kita mulai dari yang pertama.
Ayat yang pertama ya. Coba sama-sama kita membacanya. Kehilangannya setiap makhluk hidup itu pasti akan merasakan api ketika gempa yang terjadi pada hari kiamat. Maka dari itu, sesuai dengan materi surah Al-Zalzalah kita hari ini, kita harus belajar bagaimana cara mempersiapkan diri, yaitu dengan menyediakan amal-amal kebaikan kita. Jadi hari itu adalah akan terjadi gempa. Ketika terjadi gempa, kita harus ingat bahwa suatu saat kita akan merasakannya. Dan ini adalah awal daripada hari pembalasan. Sekarang kita akan mengerjakan kelompok. Berhubung kelompoknya sudah terbentuk, kita akan ice breaking dulu supaya kita lebih semangat. Jadi kita mulai ya. Ayo anak ibu bangun semua. Sudah. Mana pencinta Quran? Saya pencinta Quran. Mana anak yang pintar? Saya anak yang pintar. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Kita duduk kembali. Sekarang kita akan mempersiapkan lembaran kerja. Jadi di lembaran LKPD itu coba kalian perhatikan kembali gambar yang ada di depan tadi. Setelah itu ada pertanyaan di bawahnya. Kalian jawab pertanyaan di bawahnya. Kemudian jangan lupa juga tulis kelompok berapa, kelompok apa, dan nama-nama anggota kelompoknya. Nanti setelah kalian kerjakan lembaran kerjanya, kalian akan mempresentasikan di depan ya. Sekarang mulai kerjakan. Apa sudah siap kerjanya? Alhamdulillah. Jadi karena kita sudah siap semua, kita akan mempresentasikannya per kelompok nanti ya. Jadi yang akan tampil pertama yaitu kelompok yang mana? Kelompok yang mana dulu ya? Kelompok C. Coba bangun kelompok C. Jadi sekarang kelompok C yang akan menampilkan pendapatnya. Jadi coba disimak baik-baik ya.
Gambar, apa yang terjadi terhadap anak pertama manusia saat itu? Jawaban, gempa, tanah longsor, gunung runtuh, hilang nyawa. 2. Semua amal manusia saat itu akan diperlihatkan kepada semua manusia. Setuju tidak dengan jawaban kelompok C? Setuju. Setuju. Alasan setujunya kenapa? Coba, ada nggak pendapatnya? Ada. Coba kelompok A, kenapa? Terjadi gempa bumi yang dahsyat pada hari kiamat, menggambarkan perubahan besar karena letak tembok ambruk. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok C. Jadi siapa lagi yang mau melanjutkan presentasi? Saya. Boleh, coba bangun ke depan. Coba yang lain simak nih ya. Terjadi gempa yang membuat magma runtuh dan retak. Tanah menjadi terbelah, menjadi bergeser. Orang berlarian atau panik, jalan-jalan rusak. Sudah. Setuju tidak dengan jawaban kelompok D? Setuju. Tepuk tangan dulu buat kelompok D. Jadi setelah kita mempelajari tadi kerja kelompok, ada nggak kelompok mana yang mau menganalisis kembali dari apa yang telah kita kerjakan tadi? Ada? Ya, coba kelompok C. Guncangan bumi pada hari kiamat sangat penting untuk kita sadari karena bumi memerlukan beban-beban beratnya, artinya semua manusia akan muncul. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok C. Jadi sekarang setelah kita pelajari tentang materi surah Al-Zalzalah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa suatu saat nanti pada hari kiamat akan terjadinya gempa bumi. Dari materi kita hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dunia ini hanya sementara. Karena dunia ini hanya sementara, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat, yaitu amal saleh. Yang pertama salat, puasa, membantu sesama, kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua, dan banyak lagi hal-hal yang baik yang harus kita kerjakan. Jadi nanti di akhirat semua amal kebaikan kita akan dipertanggungjawabkan. Maka Allah akan memperlihatkan kepada kita balasan dari apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi untuk materi besok yang akan kita pelajari adalah surah Al-Fil. Jadi berharap kepada anak-anak ibu semua untuk mempersiapkan atau untuk mempelajari surah Al-Fil. Alhamdulillah bahwa materi kita sudah selesai. Seperti biasa sebelum pulang sekolah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Bismillah.